dipersembahkan oleh Pemirsa, ekonomi syariah terus berkembang pesat di dunia dan digadang-gadang menjadi solusi alternatif bagi perekonomian global yang saat ini masih melambat karena pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri, tren ekonomi dan keuangan syariah justru tumbuh positif selama 30 tahun terakhir. Sayangnya pertumbuhan ini tidak dibarengi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Apa sebenarnya yang menjadi kendala? Kita akan mengupasnya bersama sejumlah narasumber pada malam hari ini. Pemirsa, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kondisi SDM syariah di Indonesia yang punya banyak pekerjaan rumah, mari kita simak terlebih dahulu data-data berikut ini. Setiap tahun pemirsa, ada sekitar 40.000 lulusan ekonomi dan keuangan syariah. Namun ternyata banyak dari lulusan ini yang tidak mampu terserap perusahaan karena minimnya kompetensi. Ini disebabkan apa? Karena ternyata hanya 10% SDM ekonomi dan keuangan syariah yang berasal dari jurusan ekonomi dan keuangan syariah. Sementara sisanya yang sekitar 90% berasal dari jurusan non-syariah. Bagi perusahaan, pemahaman mengenai industri keuangan, pasar, dan perilaku konsumen lebih bernilai dibandingkan gelar sarjana ekonomi syariah. Pemirsa, saat ini ada lebih dari 800 program studi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, namun sekitar separuhnya justru belum terakreditasi. Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dari yang sudah terakreditasi, ternyata baru 55 program studi ekonomi syariah yang terakreditasi A. Untuk mengatasi permasalahan ini tentang SDM ekonomi dan keuangan syariah, saat ini pemerintah sedang menyusun roadmap pembangunan SDM ekonomi syariah, dan roadmap ini diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia ekonomi dan keuangan syariah yang kini masih menjadi masalah. Pemirsa, bagaimana persisnya kondisi SDM bidang ekonomi dan keuangan syariah pada saat ini, dan SDM seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh industri? Bersama saya Leonard Samosir, pemirsa, inilah Economic Challenges Spesial Ramadan, bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dalam episode Menjawab Tantangan SDM Syariah. Saat ini kita masih kekurangan SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Maka menciptakan SDM yang benar-benar ahli di bidang ini merupakan satu kebutuhan. Ya pemirsa, untuk membahas tantangan dan strategi sumber daya manusia syariah pada malam hari ini telah bergabung bersama kita sejumlah narasumber. Sudah tergabung bersama kita melalui sambungan Zoom Menteri Agama Yakut Kholil dan juga Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Nizam. Pak Yakut dan Pak Nizam, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, dan juga telah hadir di studio bersama kita Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI Bob Tiasika Ananta, Direktur Utama Prudential Indonesia Jens Reich, dan Ketua Forum Rektor Indonesia yang juga adalah Rektor IPB Arif Satria. Bapak-bapak, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Assalamualaikum. Dan pemirsa, saya akan langsung bertanya kepada Pak Menteri. Pak Yakut, kalau kita melihat bahwa memang di Indonesia industri syariah sudah tumbuh luar biasa. 30 tahun terakhir ini tumbuh luar biasa. Tetapi disebut-sebut bahwa kualitas ataupun jumlah dari sumber daya manusianya masih belum mengikuti, Pak Menteri. Bagaimana sebetulnya kalau Anda melihat kondisi ini, Pak Yakut? Iya, jadi sebenarnya Kementerian Agama ini sejak 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu bahkan sudah mengantisipasi perkembangan keuangan syariah ini.
Misalnya ketika tahun 2016 gitu ya, Kementerian Agama ini sudah menerbitkan sebuah peraturan itu tentang pembidangan ilmu agama, dan agama yang menetapkan di dalamnya itu beberapa rumpun ekonomi Islam. Itu kalau data yang saya punya sih diantaranya adalah ekonomi syariah, kemudian ada perbankan syariah, asuransi syariah, manajemen bisnis syariah, dan lain sebagainya. Dan artinya bahwa sumber daya manusia di Kementerian Agama melalui perguruan tinggi Islamnya gitu ya, dan keagamaan yang lain ini sudah disiapkan sebenarnya untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi syariah yang beberapa waktu terakhir ini sudah menjadi semacam tren begitu ya. Nah ini saya kira apa yang dilakukan Kementerian Agama dan kita ini melakukan ini sebenarnya juga bagian dari upaya bagaimana perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama ini bisa linking and matching gitu ya dengan dunia industri, terutama perkembangan saat ini yang terkait dengan ekonomi syariah. Saya kira begitu. Baik, Pak Nizam, kalau melihat keadaan disebut-sebut bahwa tadi Pak Menteri Agama juga sudah sempat sebut agar terjadi link and match, tetapi disebut-sebut Pak bahwa link and match itu masih belum terpenuhi sesungguhnya. Pak Nizam, apa yang sudah dilakukan Kemendikbud Pak untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia syariah yang juga punya kapasitas yang mumpuni, Pak Nizam? Baik, terima kasih Mas. Kalau kita lihat data yang ada di Kementerian Dikbud, data pendidikan tinggi kita, itu ada 449 prodi S1 yang bidang ekonomi Islam. Baik ini yang di bawah Kementerian Agama maupun yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang prodi S2-nya sekarang sudah ada 59 prodi ekonomi Islam, S3-nya ada 4 prodi ekonomi Islam. Kemudian kalau kita melihat di dalam laporan IFDI terakhir, itu Indonesia termasuk peringkat kedua dalam most developed countries in Islamic finance. Jadi sebetulnya kesiapan sumber daya manusia kita untuk ekonomi syariah ini cukup bagus. Kita nomor 1 dalam pendidikan dan nomor 2 dalam penelitian untuk Islamic finance ini. Jadi dari sisi sebetulnya relatively kita cukup maju di dunia. Nah, termasuk di dalam pengembangan link and match ini, kita karena ada konsorsium ya, Forum Ekonomi Islam Indonesia yang itu sangat menjadi forum bersama antara teman-teman di dunia perbankan Islam, teman-teman di ekonomi syariah, financing dan sebagainya, yang membahas mulai dari kurikulum sampai dengan magang dan sebagainya. Jadi kita link and match itu sejak dini saya rasa berjalan. Baik, terima kasih Pak Nizam. Saya ingin ke Pak Arief. Pak Arief, beberapa pakar ekonomi menilai bahwa hanya sekitar 25-30% sumber daya manusia yang bekerja di industri atau lembaga keuangan syariah itu yang betul-betul punya latar belakang kompetensi syariah. Betul atau tidak, dan kenapa kalau itu betul terjadi, Pak? Ya tentu itu saya melihat memang hasil riset menunjukkan bahwa 25-30% yang memiliki kompetensi itu, dan dari situ hanya 10% yang background-nya adalah ekonomi syariah. Nah memang perbankan juga memiliki langkah-langkah lain, karena kita tahu bahwa sebenarnya kebutuhan di lapangan kerja itu kan tidak semuanya berbasis pada kompeten hard skill ya, tapi lebih banyak soft skill. Dan yang dicari oleh industri adalah orang-orang yang bisa cepat belajar, yang agile learner. Nah oleh karena itu kalau orang-orang yang dicari cepat belajar, perbankan sekarang dan industri sekarang itu banyak juga melihat bahwa ya kita bisa menerima dari bidang apapun, kemudian diberikan kursus atau short course atau program S2. Karena kami juga di IPB ada program S2 untuk bisnis syariah, ekonomi syariah. Banyak dari bank-bank yang mengirimkan yang tidak punya latar belakang S1-nya ekonomi syariah. Jadi bukan harga mati kalau kemudian latar belakangnya bukan keuangan tidak syariah. Tidak mati, karena memang tidak bisa begitu ya. Saya kira nanti Pak Bob dan Pak Presidir Prudential bisa juga menjelaskan bahwa memang di dunia kerja yang nyata kebutuhan sejauh mana kemampuan orang itu bisa berkolaborasi, kemampuan itu bisa menggerakkan, bisa kreatif dan sebagainya. Nah sehingga ini juga menjadi tantangan buat perguruan tinggi. Artinya perguruan tinggi sendiri selain kita memperkuat bidang keilmuan yang relevan dengan kebudayaan industri, tapi pada saat yang sama kita pun juga menciptakan orang-orang yang memiliki karakteristik yang dibutuhkan industri tadi dari sisi soft skill. Baik, terima kasih Pak Bob. Tadi Pak Arief mengatakan
pengalaman, kalau menurut yang Pak Bob alami, apa sebetulnya yang dibutuhkan? Apakah memang betul lebih banyak yang harus punya latar belakang ekonomi keuangan syariah dulu, atau boleh saja yang sudah punya pengetahuan perbankan konvensional? Itu bagaimana Pak strategi yang pernah dialami Pak Bob? Oke. Pada intinya kalau kita bicara perbankan, even kemudian syariah, itu memang kemudian tidak lepas dari tren industri keuangan saat sekarang, yang kemudian memang sekarang itu yang kemudian dikedepankan itu adalah bahwa digital gitu. Ya. Tentunya basic kemampuan syariahnya memang kemudian perlu ada. Tetapi dari pengalaman-pengalaman yang ada selama ini, itu adalah bahwa kemampuan syariah itu bisa didevelop pada saat kemudian mereka bergabung, dan waktunya itu juga cukup, nggak perlu waktu cukup lama. Mungkin dalam periode beberapa bulan mereka kemudian bisa dibekali dengan capability di sisi konteks kompetensi syariah, karena itu hukumnya wajib. Hanya yang menjadi challenge lebih utama sekarang di industri perbankan ke depan itu adalah digital mindset framework dengan era VUCA, Tuna saat sekarang itu menjadi salah satu key sukses yang kemudian diperlukan. Baik, nanti di bagian berikut saya ingin bertanya ke Pak Jens, karena kita tahu juga Prudential punya unit syariah, ada Pru Syariah. Bagaimana menghadapi kondisi masih perlunya ditambah sumber daya manusia syariah, tapi tetap bisa menghadapi bisnis. Tapi kita harus jeda dahulu, Bapak-Bapak dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges Spesial Ramadan kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges Spesial Ramadan. Saya ingin bertanya ke Pak Jens, kalau melihat tantangan Pak, belum banyak sebetulnya SDM, sumber daya manusia yang memang profesional di ekonomi keuangan syariah. Perlu mengatasinya seperti apa Pak? Prudential Indonesia sudah dari tahun 95 di Indonesia, dan bisnis syariah sekarang sudah dari tahun 2007, sudah 14 tahun. Dan kita siapin sekarang SDM di karyawan juga untuk tenaga pemasar dengan banyak program-program untuk professionalize. Dan kita lihat khusus mungkin di waktu pandemi ada banyak mungkin yang demandnya untuk proteksinya, proteksi kesehatan, sakit kritis. Dan kita siapin, I think, our product innovation secepat mungkin. And I think the prinsip syariah, we have to of course go together sama pendidikan, educate-nya untuk konsep syariah seperti gotong royong. Dan saya lihat khusus di waktu pandemi, I think bisnis syariah di Prudential lumayan naik. Dan saya lihat mungkin ada fenomena mungkin awareness-nya protection di pandemi, tapi juga mungkin sedikit gotong royong atau bersamaan. I see-nya satu mungkin kolaborasi untuk bisnis syariah di Prudential. Baik, saya ingin ke Pak Arief. Pak Arief, ada 40.000 Pak lulusan pendidikan ekonomi keuangan syariah, tapi 90% itu bukan lulusan program studi ekonomi keuangan syariah yang bekerja di industri keuangan atau ekonomi syariah. Ini apa yang harus dibenahi Pak Arief? Ya, pertama adalah ini percepatan untuk peningkatan kualitas prodi sendiri sangat penting. Kalau data 2018 ya, moga-moga sekarang sudah berubah. Dari 207 S1 untuk bidang ekonomi syariah itu, yang terakreditasi A hanya 10. 98, 99 akreditasi B, C. Kadang-kadang kan industri juga memerlukan kualifikasi lulusan dari prodi yang memiliki akreditasi yang A, yang unggul. Nah, oleh karena itu ini juga saya sekali lagi ini bahan yang saya kira harus terus dibenahi dari sisi perguruan tinggi, dari sisi peningkatan kualitas prodi, dan kemudian yang kedua peningkatan kualitas kurikulum untuk bisa menjamin satu kompetensi, kemudian kedua adalah ya kekuatan yang non teknis tadi seperti soft skill, kemudian mindset, behavior dan sebagainya yang memang sangat penting. Baik, Pak Nizam, kalau melihat bahwa faktanya banyak yang bekerja di industri keuangan atau ekonomi syariah itu berlatar belakang keuangan konvensional, Pak Nizam. Ada tidak rencana atau upaya untuk mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi untuk ekonomi syariah yang sesuai dengan kebutuhan dari industri, dari Pak Bob, dari Pak Jens, dan teman-teman yang lain? Bagaimana Pak Nizam?
Ya, tadi saya sampaikan sebetulnya untuk prodi-prodi ekonomi syariah itu jumlahnya cukup banyak, 449 prodi S1 ekonomi syariah. Dan itu kurikulumnya semuanya disiapkan sesuai dengan permintaan Pak Bob dan kawan-kawan. Jadi ada Ikatan Asosiasi Pendidikan Ekonomi Syariah, IAEI ya, Indonesia Association of Islamic Economy. Itu di dalam menyusun kurikulum itu bersama-sama antara industri dengan perguruan tinggi, dan itu selalu menjadi syarat kita untuk menyusun kurikulum itu tidak boleh hanya dari kampusnya, tapi harus mendengarkan dari industrinya, kebutuhannya. Dan memang karena ini kan pertumbuhan ekonomi syariah ini pesat sekali, jadi mungkin antara supply dan demand-nya saat ini mungkin belum betul-betul mencukupi ya. Tapi tadi seperti disampaikan Pak Bob bahwa adaptasi dari yang berpendidikan latar belakang bisnis atau ekonomi umum untuk bisa memahami ekonomi syariah atau keuangan syariah itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya rasa yang perlu kita siapkan adalah seperti yang disampaikan Pak Bob tadi juga, agile learners ya, pembelajar yang adaptif, yang cepat. Baik, terima kasih Pak Nizam. Pak Menteri, kalau Kementerian Agama Pak melihat pendidikan ekonomi atau keuangan syariah ini seperti apa? Apakah ini memang sudah cukup menarik untuk teman-teman mahasiswa? Di studio juga sudah bergabung bersama kita lewat sambungan Zoom teman-teman mahasiswa. Mungkin mereka juga ingin tahu apakah memang ada prospek, ada nilai tambah untuk pendidikan ekonomi atau keuangan syariah. Kita lihat di layar ada teman-teman yang mengikuti juga mahasiswa. Pak Menteri, seperti apa Pak untuk membenahi kurikulum ataupun pendidikan ekonomi keuangan syariah ini Pak Yakut? Iya, jadi begini, kita harus letakkan dulu ini kalau dari kacamata Kementerian Agama ya, harus diletakkan dulu dalam posisi yang tepat. Jangan sampai ekonomi syariah ini kemudian dimaknai seperti atau sebagai islamisasi dari ekonomi konvensional. Tadi dijelaskan kan, bagaimana sekarang di dunia perbankan misalnya syariah ini diisi oleh mereka yang belum atau tidak memiliki kemampuan tentang syariah. Kemampuan syariah ini kan tidak sederhana karena dia harus mengerti betul bagaimana Islam itu. Jadi kalau bicara soal norma-norma ekonomi syariah, seharusnya mereka yang berkecimpung di situ harus ngerti apa itu konsep berkeadilan misalnya yang ini sangat umum dibicarakan di dunia syariah ya. Atau kita sebut adalah itu ada sukarela yang namanya tarogi, kemaslahatan, itu ada amanah gitu. Jadi banyak sekali perguruan tinggi keagamaan Islam di ruang lingkup Kementerian Agama sudah menyiapkan hal ini saya. Jadi kalau ada kesempatan gitu ya untuk terus mengelaborasi, saya kira Kementerian Agama sangat siap gitu. Baik, kita dukung tentunya Pak Yakut. Tapi saya ingin bertanya dulu ke Pak Bob. Pak Bob, kalau melihat tren Pak, di tengah pandemi, ekonomi global termasuk Indonesia itu tertekan signifikan, tapi ekonomi keuangan syariah justru bertumbuh. Melihat tren ini, bagaimana Pak Bob melihat kebutuhan akan SDM syariahnya Pak? Apakah memang bisa seperti tadi Pak Arief katakan, soft skill digital seperti yang Pak Bob tadi katakan itu menjadi prioritas, atau memang tetap harus pengetahuan ataupun pemahaman akan sistem syariah seperti Pak Menteri katakan juga harus dikedepankan? Oke, mungkin karena kebetulan tadi ada background beberapa mahasiswa dari yang kemudian mengenai syariah, saya akan memberikan flavor dulu kepada rekan-rekan mahasiswa. Mungkin sebagai gambaran adalah begini. Ini adalah satu challenge, tapi di balik itu adalah juga opportunity. Bahwa saat ini literasi perbankan untuk syariah itu hanya 8,9%. Sedangkan untuk perbankan konvensional itu 37%. Itu one thing. Kemudian the other thing, untuk inklusi itu syariah itu hanya 10%. Sedangkan konvensional itu 75%. Kemudian kita kaitkan dengan konteks bagaimana kita mengembangkan SDM. Seperti hal biasa, ini pengalaman kami, memang tadinya kan
kami punya perusahaan anak BNI Syariah yang sekarang sudah bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia, ya belum ke sana. Tetapi konsep waktu kita merekrut dan mengembangkan SDM itu dengan talent management system yang biasa, yaitu pertama mulai dari talent acquisition, talent classification, talent development, talent mobility, dan talent retention. Nah, di area talent development inilah yang kemudian kita melakukan koordinasi kerjasama. Kita punya waktu itu namanya BNI Corporate University, di mana beberapa kurikulumnya kita develop juga untuk kebutuhan syariah, dan kemudian juga dengan program pemerintah mengenai kampus merdeka, mungkin beberapa pengajar-pengajar dari syariah itu bisa juga memberikan satu sesi gitu di dalam kurikulum pendidikan. Membantu menyediakan pendidikan sendiri juga nanti saya akan tanyakan ke Pak Jens, karena kita tahu juga ada Pro University. Bagaimana itu bisa terjadi, kita harus jeda dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenges Spesial Ramadan, kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Economic Challenges Spesial Ramadan. Saya ingin ke Pak Yakut, Pak Menteri Agama. Pak Menteri, kalau melihat dan mendengar tadi diskusi dari para narasumber, Pak, ada yang pelaku, ada juga dari Forum Rektor, ada juga dari Kemendikbud. Apa yang Kementerian Agama lihat, Pak, yang harus diberikan untuk mendukung supaya kemudian perkembangan industri syariah yang pesat sekali 30 tahun terakhir selama pandemi apalagi, itu juga dibarengi atau diiringi atau bahkan lebih cepat, Pak, dengan perkembangan sumber daya manusianya. Bagaimana, Pak Yakut? Ya, saya kira yang pertama saya harus menyampaikan begini. Jadi sumber daya manusia yang menguasai ekonomi syariah itu ya tentu harus menguasai konsep-konsep dalam ekonomi konvensional, ini mutlak. Dan sebaliknya menurut saya, jadi yang bicara soal mereka yang menguasai konsep konvensional kemudian mau masuk di dalam dunia ekonomi syariah, dia harus menguasai secara sempurna gitulah ya, secara sempurna tentang prinsip-prinsip minimal dasar dari syariah. Nah, kalau sudah begini saya kira masa depan ekonomi syariah bukan hanya perkembangan angka saja seperti yang tadi disampaikan data statistik itu, tapi juga memang memberikan harapan itu kepada adik-adik mahasiswa yang kelihatan di belakang layar ini. Pak Yakut, ini pertanyaan terakhir, Pak, karena kami mengetahui Bapak juga harus mengerjakan tugas yang lain. Yakin tidak, Pak, bahwa Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi atau keuangan syariah dunia dengan dukungan sumber daya manusia yang mumpuni tentunya? Bagaimana, Pak Yakut? Saya sangat yakin, Mas, bukan hanya soal industri keuangan syariah saja, tapi begini, Indonesia ini memiliki ya jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Bahkan kalau dihitung kelipatannya, Indonesia memiliki 10-11 kali lipat populasi muslim dibanding Saudi Arabia gitu misalnya. Negara yang selama ini kita kenal sebagai negara muslim dan menjadi kiblat banyak orang terhadap pandangan agamanya, kepada keislamannya gitu. Nah, dengan potensi seperti ini saya sangat yakin dan sangat optimis kita ini bisa. Hanya persoalannya adalah kemauan dan will gitu. Seperti tadi diskusi di awal juga kita sudah bicarakan, pemerintah memberikan keleluasaan, bahkan memberikan afirmasi untuk perkembangan ekonomi syariah ini. Jadi kalau ditanya, saya akan sangat optimis perkembangan ekonomi syariah ini di Indonesia akan bisa berkembang dengan jauh lebih baik. Baik. Kita doakan terus dan kami berterima kasih untuk diskusi yang Pak Menteri Agama, Pak Yakut Khalil sampaikan. Terima kasih Pak Yakut. Selamat malam. Wassalamualaikum. Salam. Baik, saya ingin ke Pak Jens. Pak Jens, tadi sebelum jeda saya bertanya, Pro itu menyiapkan Pro University. Ya. Apakah itu juga bagian dari strategi untuk menyediakan sumber daya manusia yang tidak hanya tahu perbankan konvensional, keuangan konvensional, tapi juga memang paham betul keuangan atau ekonomi syariah, Pak? Ya, sumber dana manusia untuk kita sangat penting dan di khususnya syariah, sekarang saya lihatnya satu awakening and demand-nya lumayan besar. So kita sekarang siapin mungkin yang dari produk ke bisnis, dan tahun ini kita mau spin-off juga
untuk lahirkan Prudential Syariah as satu perusahaan. Oh. So SDM is paling penting untuk kita. Tapi sampai sekarang saya lihatnya motivasi atau inspirasi untuk syariah dari karyawan sangat-sangat tinggi. Dan kita lihatlah 30-40% willingness mauan tinggi sekali. Yeah. So Pru University sekarang kerjasama dengan beberapa university untuk professionalize dan untuk siapin sumber dana manusia di Prudential, khususnya karyawan, tetapi nanti juga untuk kita ada 130.000 tenaga pemasar, harus juga ada semua syariah knowledge, we have to digitize, dan kita harus juga, I think, bring on to the people. Baik, terima kasih Pak Jans. Pak Nizam, Prudential BNI tadi beberapa pelaku sudah mengatakan berusaha juga untuk menyediakan sumber daya manusia, ada university atau akademi yang dibangun. Kalau Pak Nizam, Kemendikbud Pak, punya tidak strategi akselerasi Pak, supaya kemudian katakanlah program studi yang terakreditasi A itu jumlahnya misalnya double dari sekarang. Bagaimana Pak Nizam? Iya, kita mendorong sekali tentu akselerasi kualitas atau peningkatan mutu dari perguruan tinggi kita. Tapi yang juga sangat kita dorong adalah sinergi, jadi gotong royong antara para pelaku dunia usaha, dunia kerja itu juga ikut hadir di perguruan tinggi kita. Ini bagian dari Kampus Merdeka, salah satunya itu. Jadi kita kirim mahasiswa kita keluar, untuk mereka bisa mendapatkan pengalaman, mendapatkan experience dari pelaku-pelaku usaha dan di dunia usaha itu sendiri. Dan kita buka pintu kampus lebar-lebar untuk para profesional ikut mengajar, ikut melatih, ikut menyiapkan adik-adik mahasiswa dengan dunia yang akan mereka masuki. Jadi dua sisi itu kita hubungkan. Kemudian juga melalui program Kampus Merdeka itu kita juga mengembangkan micro credentials, jadi kredensial mikro. Nanti perusahaan-perusahaan ataupun industri keuangan dalam hal ini yang ingin memperkuat bidang syariah, mereka bisa menawarkan bentuk-bentuk training intensif dalam waktu 1 semester full misalnya, kita full akui itu sebagai bagian dari kesarjanaan mahasiswa kita. Jadi itu Mas, 3 sisi. Jadi mahasiswa kita kirim keluar untuk mempunyai pengalaman, kampus kita buka untuk para profesional masuk, dan yang ketiga melalui macro credentials syariah tadi. Baik, terima kasih Pak Nizam. Pak Arief, kalau mendengar penjelasan tadi, apakah kemudian memang ada rencana untuk katakanlah semua perguruan tinggi, terutama yang memiliki fakultas ekonomi, itu diminta untuk memberikan kekhususan ekonomi syariah begitu? Atau ada cara lain untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah di perguruan tinggi di Indonesia? Bagaimana Pak? Kan saat ini ada kurang lebih sekitar 400 lebih ya perguruan tinggi yang sudah mengedepankan, sudah mendorong terlahirnya ilmu ekonomi syariah, baik ekonomi syariah, ada juga hukum ekonomi syariah, ada bisnis dan manajemen syariah, ada akuntansi syariah. Saya kira, tapi masing-masing perguruan tinggi kan memiliki bobot yang berbeda untuk bidang-bidang tadi. Misalnya ekonomi syariah itu ada juga perguruan tinggi yang bobotnya adalah ilmu syariahnya lebih banyak. Ada lagi perguruan tinggi yang bobotnya ilmu ekonomi lebih banyak. Nah saya kira ini kan menghasilkan lulusan yang berbeda. Oleh karena itu di Indonesia menurut saya ini perlu ada semacam standarisasi agar bobotnya itu bisa seimbang sesuai dengan kebutuhan market. Dari sisi demand side, menurut saya kan tidak hanya perbankan, tapi ada juga insurance, ada asuransi syariah, itu keuangan. Ada lagi nanti berkembang industri halal. Justru menurut saya ekonomi syariah harus perspektifnya lebih luas, tidak sekedar perbankan dan keuangan, akan tapi lebih pada dimensi yang lebih luas, termasuk mengantisipasi tumbuhnya industri halal, dan itu harus diisi dan disupport dengan tenaga-tenaga ahli bisnis syariah yang kuat juga. Nah oleh karena itu menurut saya ini hal yang paling penting buat perguruan tinggi. Akan tapi untuk insurance dan bank sendiri kan kebutuhannya kan tidak semata-mata ahli ekonomi, tapi juga ahli ilmu data science, ahli aktuaria, ahli data spesialis, ahli IT dan sebagainya. Jadi sekarang itu oleh karena itu mau tidak mau ekonomi syariah ke depan prodi itu harus diperkuat dengan muatan-muatan seperti itu. Sehingga mereka juga memiliki digital literacy yang memadai, sehingga kompatibel terhadap kebutuhan market. Baik, Pak Jens, Pak Arief sudah sebut bahwa asuransi juga harus meningkatkan literasi asuransi dan keuangan syariah. Prudential melakukannya seperti apa, Pak?
Kita ada satu fokus atau satu pilar untuk strategi perusahaan. Untuk asuransi harus juga ada literasi keuangan, literasi asuransi, literasi syariah. Dan Pak Bob sudah bilang di banking juga yang literasi syariah masih kecil seperti di asuransi. So kita harusnya fokus dan expandnya literasi untuk syariah khusus saya lihatnya. Dan Prudential kita kerjasama dengan OJK, dengan banyak partner-partner untuk juga kasihnya acara dan kasih juga untuk orang muda, untuk ibu, untuk UMKM to get the voice out dan kasihnya informasinya atau untuk konsep syariah. Dan kedua, I still think untuk for me konsepnya syariah juga konsep universal. Harus juga resonate untuk orang Muslim tetapi juga untuk non-Muslim. Dan saya yakin ini juga inclusiveness is satu opportunity juga di akan datang untuk syariah. So literasi paling penting lah for us juga untuk give education pendidikan ke semua masyarakat. Inclusiveness juga bicara soal sinergi. Nanti selepas jeda Bapak-Bapak kita akan bicara sinergi dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges Spesial Ramadan kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Nizam, kalau melihat tantangan yang ada Pak, dan ini tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi seperti apa Pak yang diharapkan oleh pemerintah dan juga para pelaku di dunia usaha dan juga di kampus untuk meningkatkan kemampuan SDM ekonomi keuangan syariah ini Pak Nizam? Ya, terima kasih Mas. Kalau kita melihat potensi ekonomi Islam ini kan besar sekali. Potensi ekonomi Islam global itu sekitar 2 triliun US dollar di tahun 2019. Kemudian di dunia keuangannya sendiri itu sekitar 2,9 triliun US dollar. Tapi posisi Indonesia masih di peringkat ke-7 ya. Jadi meskipun kita negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tapi baru 99 miliar US dollar saja. Ini artinya space itu masih besar sekali. Artinya kebutuhan SDM di bidang ekonomi syariah ini tentu akan masih sangat tinggi ke depannya. Nah, oleh karena itu mengembangkan SDM untuk ekonomi syariah ini dalam berbagai aspek ya, mungkin ekonomi Islam dalam berbagai aspek, mulai dari industri makanan, industri perbankan dan sebagainya ini masih sangat perlu untuk kita dorong, dan untuk itu kita harus bersinergi. Saya selalu mengistilahkan dengan sinergi hexahelix atau pentahelix atau hexahelix antara akademisi, bisnis, dunia usaha, kemudian juga dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan media dan dunia perbankan, dunia keuangan. Nah, sinergi itulah yang harus kita bangun bersama-sama. Jadi bersama-sama kita menciptakan dan mengembangkan ekonomi syariah ini mulai dari pendidikan, penelitiannya, dan juga secara bergandengan tangan antara kampus dengan dunia kerja, dunia industri, dan dunia perbankan. Melalui tadi berbagai macam cara, melalui kita terjunkan adik-adik kita ke dunia kerja sedini mungkin, kita buka pintu kampus lebar-lebar untuk para profesional masuk, dan kita kawal bersama di dalam penelitian, di dalam pengembangan ekonomi syariah ini. Mungkin demikian Mas. Baik. Terima kasih Pak Nizam dan terima kasih juga sudah bergabung bersama kami malam ini. Selamat malam Pak Nizam. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bob, apa yang bisa dilakukan oleh BNI dan juga teman-teman lain Pak untuk sama-sama sinergi khususnya menyediakan sumber daya manusia yang memang bisa memenuhi kebutuhan industri ekonomi keuangan syariah ini Pak Bob? Oke. Mungkin kalau kami lebih kepada pelaku, artinya kita user sebetulnya, gitu kan. Tapi at the same time karena kita memang membutuhkan sebagai tenaga-tenaga SDM yang kemudian capable, maka kami pun juga mendevelop kita punya. Nah, tetapi pada saat dimana antara demand dan supply di sisi konteks SDM ini ada gap gitu. Belum seimbang gitu ya. Maka kami kemudian juga melakukan kerjasama dengan kira-kira yang akan mensupply demand-nya itu lebih banyak. Nah, maka di konteks membangun ekonomi syariah dan khususnya perbankan ini, itu kita melihat flavornya itu memang besar sekali. Mungkin tadi
menyatakan halal gitu. Halal itu adalah menjadi new business dan juga halal itu bagian new brands. Dan kemudian selama 5 tahun terakhir Halal Expo yang kemudian terjadi itu ada di Kanada, di Spanyol, di Italia, di London, beberapa negara pun juga sudah melihat bahwa hal ini sebagai new business. Dan potensinya sebesar apa? Itu 2,2 triliun US dollar in term of kemudian nilai di dunia ini. Nah, melihat hal semacam itu, kami kemudian jemput bola. Kita kemudian bersinergi dan di sisi dalam hal ini dengan pemerintah, kemudian dengan industri, asosiasi, dan juga dengan perguruan tinggi. Kita memiliki kerjasama dengan 10 perguruan tinggi, termasuk di dalamnya adalah UIN, dan di sisi konteks tersebut, kita juga menyediakan tempat kami untuk kemudian dijadikan bagian kurikulum dari pendidikan tinggi tersebut. Karena kita kerjasama dengan pendidikan tinggi itu ada 3 area. Yang pertama adalah magang. Artinya bagi mahasiswa-mahasiswa yang di sana itu bisa kemudian melakukan internship di kita. Itu sekitar 2 bulan, 3 bulan. Tetap kemudian selain magang kita juga minta kerjasama untuk melakukan research dan penelitian. Dan kemudian yang ketiga, kita juga pengen mendapatkan satu rekrut orang-orang yang menjadi ODP. ODP itu adalah Officer Development Program ke depan, yang mungkin masuk ke kita sebagai apprenticeship. Jadi nggak cuma internship, tapi apprenticeship juga gitu. Nah, hal ini yang kemudian kita langsung selalu kolaborasikan dengan pelaku dan stakeholder yang ada. Terima kasih Pak Jens. Strategi PRU Pak untuk bisa bersinergi itu seperti apa? Die akan datang untuk syariah. Saya sangat optimis dan juga saya sangat excited. I think Bapak Presiden dan pemerintah sudah ada aspirasi besar to be leading di syariah di dunia. Saya juga lihat sekarang ada satu awakening dari semua hal-hal industri. Sekarang sudah, I think booming, bank syariah sudah lahirkan. Saya sangat-sangat mungkin optimis, tetapi we have to, I think, collaborate-nya. I think the waktu now is about ecosystem and kolaborasi, tidak bisa menang sendiri. Even as perusahaan besar, kita harusnya ada mitra bisnis, dan satu aspirasinya dari Prudential, we want to lahirkan satu knowledge center khusus untuk syariah. Mungkin dengan university, dengan stakeholder, dengan misi khusus mungkin di asuransi, fatwa masih kecil, belum ada banyak. Kita harus juga encourage-nya to have the foundation lebih besar untuk innovate-nya produk, to have stakeholders untuk juga professionalism for STM. Ya, dan juga ada services baru. Di asuransi is not only about bayarin claim, tetapi juga physical health, mental health, spiritual health, digitalisasi. At the moment di waktu pandemi, I think we have banyak tugas untuk innovate. We cannot do it sendiri. Harus form partnerships, and I really wanna have satu aspiration, lahirkan Prudential Knowledge Center with many partners and support syariah di Indonesia. Thank you Pak Jens. Pak Arief, sinergi Pak, supaya kemudian pertumbuhan yang saat ini terjadi di masa pandemi tidak berhenti tentunya setelah pandemi ini usai, untuk menyediakan sumber daya manusia bagaimana Pak? Saya kira menghadapi ketidakpastian ini yang paling penting adalah kemampuan kita berkolaborasi. Kita tidak bisa sendiri-sendiri. Karena melihat tren perkembangan yang ada, satu trennya adalah syariah, produk syariah akan terus meningkat demand-nya. Kemudian yang kedua, produk-produk tadi halal industri juga akan semakin kuat. Pada saat yang sama, ini era baru yang serba digital, yang kemudian juga berkembang hal-hal yang barangkali sekarang belum kita identifikasi, yang masih banyak kemungkinan baru lain lagi yang kita butuh explore. Nah, disinilah kemudian pelaku-pelaku usaha, industri asuransi, industri halal, dan juga industri perbankan, menurut saya dengan perguruan tinggi perlu mencermati dan kemudian kolaborasi untuk riset bersama, mencermati tren yang ada, 10 tahun lagi apa yang akan terjadi, 20 tahun lagi apa yang akan terjadi. Nah, sehingga ini memberikan insight dan feedback bagi perguruan tinggi, bagaimana kita mendesain kurikulum untuk bisa mengantisipasi ketidakpastian ini. Sehingga kurikulum yang harus kita siapkan tentu yang relevan. Nah, sehingga kita juga dalam konteks pendidikan, IPB juga sudah sering mengundang ya pelaku-pelaku dari perbankan, dari insurans, dari mana-mana untuk mengajar di kami. Itu penting untuk memberikan sense kondisi lapang seperti apa.
Nah pada saat yang sama untuk kita juga mengirim tenaga magang, kemudian kita juga menjadi tempat untuk studi bagi teman-teman di perbankan juga penting. Jadi pada saat yang sama tadi soal riset untuk bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, saya kira itu sangat penting sekali. Agar apa? Agar antara pelaku usaha dan perguruan tinggi benar-benar prepare segala satunya untuk bisa lebih mantap lagi menghadapi era baru ini. Baik, terima kasih Pak Arief Satria, Pak Jens Rais, Pak Bob Tiasika Ananta, dan juga tadi Pak Nizam dan juga Pak Menteri Agama Pak Yakut Kolil, dan juga teman-teman mahasiswa yang ikut mengikuti diskusi ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan pemirsa, ada banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi untuk mencetak sumber daya manusia syariah yang punya daya saing tinggi dan punya kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Waktu kita tidak banyak lagi karena ekonomi dan keuangan syariah kini sudah jadi tren baru secara global, dan Indonesia punya dan harus merebut peluang untuk menjadi pemain kunci dunia asalkan sumber daya manusianya tersedia. Saya Leonard Samosir, sampai jumpa dalam Economic Challenges spesial Ramadan pekan depan. Selamat malam. Metro TV